Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita. Baik, sesuai dengan silabus mata kuliah kita, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pengertian dan ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang dari pengembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia. Sosiologi hukum berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan hukum, di mana secara etimologi, sosiologi ini dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah sosiologi, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah sosiologi, dan dalam bahasa Latin disebut dengan istilah socius, yang memiliki makna ilmu masyarakat. Sedangkan hukum secara etimologinya berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukmu, yang berarti ketetapan. Ada beberapa definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Di sini saya akan memaparkan 3 definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada dari Sacipto Raharjo, di mana ia mengemukakan bahwa sosiologi hukum ini merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum yang ada di dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada dari O.C. Salman, di mana ia mengemukakan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Kemudian yang ketiga yaitu ada dari Donald Black, di mana ia berpendapat bahwa sosiologi hukum ini merupakan kajian yang mempelajari mengenai suatu kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial dalam konteks sosial yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli yang berasal dari Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Menurutnya, sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik para ahli di bidang filsafat maupun di bidang ilmu serta di bidang sosiologi itu sendiri. Kemudian pasti teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih manfaat dari mempelajari sosiologi hukum? Jadi ada beberapa manfaat yang kita dapatkan, yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari sosiologi hukum. Di antaranya yaitu yang pertama, hasil dari sosiologi hukum ini mampu membuat kita untuk membuka serta menambah cakrawala berpikir kita dalam memahami permasalahan serta perkembangan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat itu. Kemudian manfaat kedua yaitu kita mampu mengkonsepkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi serta memberikan gambaran umum kepada kita maupun menjadi alternatif pemecahan ataupun penyelesaian sesuai dengan kerangka dan teori yang tersaji dalam konsep-konsep teoritik yang ada di dalam sosiologi hukum. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kita mampu memahami perkembangan hukum positif yang ada di dalam suatu negara ataupun yang ada di dalam masyarakat dengan konteks perpaduan antara sosiologi hukum. Kemudian manfaat yang keempat yang bisa kita dapatkan yaitu kita dapat mengetahui efektivitas hukum yang berlaku maupun yang dianut serta yang diakui di dalam suatu masyarakat. Dan manfaat yang kelima yaitu kita dapat memetakan dampak ataupun konsekuensi yang terjadi akibat dari penerapan hukum di dalam suatu masyarakat.
Selain itu, Surjono Sukanto juga memaparkan ada 3 kegunaan dari sosiologi hukum ini. Yang pertama, memberikan kemampuan serta pengetahuan terhadap hukum dalam konteks sosial. Yang kedua yaitu mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum yang tertulis. Misalnya, bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang itu melembaga di dalam suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis. Misalnya, mengukur fungsi suatu peraturan di dalam masyarakat tersebut. Manfaat dari mempelajari sosiologi hukum ini tidak bisa datang dengan sendirinya, namun harus digali dan dikembangkan dari berbagai sumber yang ada. Perlu kita tahu teman-teman bahwa sosiologi ini pada dasarnya tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan struktural dan mengikuti alur pikir masyarakat. Begitu pula sebaliknya, hukum yang bersifat mengikat dan memaksa tidak dapat mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat secara oportunitis. Jadi, dapat kita identifikasi ada beberapa objek kajian dari sosiologi hukum. Yang pertama itu masyarakat, kemudian yang kedua yaitu lembaga, dan yang ketiga yaitu interaksi. Baik, kita akan membahas satu persatu dari 3 objek sosiologi hukum tersebut. Yang pertama yaitu masyarakat. Individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama ketika sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang membuat serta menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama juga halnya ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum masyarakat dan akan kembali ke masyarakat. Kemudian objek yang kedua yaitu lembaga, di mana sosiologi dalam lembaga sosial sebagai suatu keinginan masing-masing individu yang terlembaga, yang kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur dalam lembaga tersebut. Sedangkan hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya hukum dalam masyarakat tersebut. Kemudian objek yang ketiga yaitu interaksi, di mana interaksi ini menjadi kebutuhan bersama, baik dalam bidang sosiologi maupun di dalam bidang hukum. Di mana interaksi sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial. Sementara setiap tindakan yang menimbulkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum. Itu dia tadi 3 objek kajian dalam sosiologi hukum. Adapun ruang lingkup dari sosiologi hanya ada 2. Yang pertama yaitu dasar-dasar dari hukum atau basic sosial dari hukum. Sebagai contohnya, Hukum Nasional Indonesia. Dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-cirinya yaitu gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Ruang lingkup yang kedua yaitu efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Misalnya, Undang-Undang tentang Hak Cipta dan Undang-Undang mengenai pemilihan presiden terhadap gejala-gejala politik. Itu dia tadi pembahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Apabila ada kata-kata ataupun perbuatan saya selama menjelaskan ada yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.